Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azeni Aksa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 5, semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang saya lakukan di SD Negeri 9 Tak, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone. Langsung saja saya akan memaparkan metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Langsung saja di bagian metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 di SD Negeri 9 Tak, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di SD Negeri 9 Tak. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur karena daftar pertanyaannya disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Data yang diharapkan terkumpul dari proses wawancara adalah data mengenai peran wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu wali kelas dari kelas 6 dan wali kelas dari kelas 5 di SD Negeri 9 Tak. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pembahasan di sini di mana yaitu pengertian wali kelas. Menurut Wikipedia dinyatakan bahwa wali kelas adalah guru yang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk mengelola dan mengendalikan siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk menjadi seorang wali kelas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki perasaan sayang, bertanggung jawab, terbuka, disiplin, dan tepat waktu, konsisten dalam mengambil keputusan, bijaksana, pendengar yang baik, mampu memberikan wawasan dan mengevaluasi, serta memperbaiki, dan mampu mengontrol. Peran wali kelas dalam proses belajar mengajar. Peranan wali kelas ini sebagai seorang guru tidak pernah habis dan selalu dituntut agar bahan pelajaran yang disampaikannya dapat diterima dan dicerna oleh siswa dengan baik dan penuh semangat. Wali kelas juga sangat berperan aktif dalam membantu kelancaran dan keefektifan proses belajar mengajar, sehingga siswa memiliki minat belajar yang keras dan mampu menguasai pelajaran secara tuntas. Adapun kesulitan belajar siswa yaitu kesulitan belajar yang dialami oleh anak atau siswa tidak serta-merta disebabkan dari faktor luar seperti lingkungan, sosial, budaya, dan fasilitas belajar, melainkan disebabkan dari faktor dari dalam individu itu sendiri. Kesulitan belajar tersebut disebabkan dari beberapa faktor, baik faktor internal dari individu itu sendiri maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan fasilitas belajar. Gangguan tersebut seringkali tidak dipahami dan diketahui oleh orang tua karena kesulitan belajar tidak berupa gangguan seperti cacat fisik yang dapat dilihat secara umum. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu faktor internal. Faktor internal siswa yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri yang meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik siswa seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa, labilnya emosi dan sikap, serta terganggunya indera-indera penglihatan dan pendengar atau mata dan telinga. Yang kedua, faktor eksternal siswa yaitu keadaan yang datang dari luar diri siswa yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas siswa seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Hasil dari penelitian ini yaitu peran wali kelas di SD Negeri 9 Tak. Dalam proses observasi di lapangan, peneliti melakukan wawancara terhadap dua orang narasumber. Narasumber tersebut merupakan seorang wali kelas dari kelas yang berbeda. Narasumber yang pertama yaitu selaku wali kelas dari kelas 6 dan narasumber yang kedua yaitu selaku wali kelas dari kelas 5. Wali kelas adalah guru yang diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengelola kelas dan mengontrol siswa dalam proses belajar mengajar. Berbicara tentang wali kelas, maka akan membahas tentang bagaimana peran wali kelas dalam mengelola dan mengendalikan proses belajar mengajar agar tercipta suasana nyaman, kesiapan belajar siswa, dan penguasaan kelas bagi guru atau wali kelas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber pertama selaku wali kelas dari kelas 6 di SD Negeri 9 Tak, bahwa saya selaku wali kelas melaksanakan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran,
Siswa harus mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah, kemudian menciptakan suasana nyaman dan menyusun kegiatan pembelajaran. Setelah itu menyampaikan kesiapan siswa menerima materi dan membujuknya. Hal yang sama diungkapkan dan ditambahkan oleh narasumber kedua selaku wali kelas dari kelas 5 di SD Negeri Semlanta, bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa amanah itu adalah tanggung jawab besar. Amanah bukan hanya tanggung jawab sesama manusia, tetapi yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amanah dan tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, maka akibatnya adalah berdosa. Jadi tanggung jawab, wewenang, serta tugas yang diberikan oleh kepala sekolah harus dijadikan sebagai tanggung jawab terbesar yang harus kita betul-betul pegang, karena amanah itu sebagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Dalam proses pembelajaran yang pertama dilakukan yaitu mempersiapkan kondisi fisik kelas yang cukup nyaman yang memungkinkan siswa tidak merasa bosan setiap harinya. Jadi mungkin dengan pengaturan bangku yang bervariasi, yang biasanya duduk sendiri-sendiri atau duduk berdua diubah dengan duduk berkelompok. Kemudian menata ruang kelas seindah mungkin yang membuat siswa itu menjadi betah untuk berlama-lama di kelas. Sebelum proses pembelajaran dilakukan, terlebih dahulu harus menguasai keadaan kelas. Misalnya jika ada hal-hal yang bisa memungkinkan keributan, masih ada yang memegang handphone, maka handphonenya harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Siswa tidak dilarang membawa handphone karena handphone merupakan alat komunikasi yang sangat penting, khususnya jika mereka sudah pulang sekolah, mereka menelpon orang tua mereka untuk menjemput dan sebagainya. Sebagai seorang wali kelas, perlu memusatkan perhatian kepada siswa yang betul-betul tidak memperhatikan pembelajaran dalam kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara narasumber pertama dan narasumber kedua mengenai peran wali kelas di SD Negeri Semlanta, dapat disimpulkan bahwa peran wali kelas dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Dalam proses belajar mengajar, guru atau wali kelas mempersiapkan dan menciptakan kondisi kelas yang cukup nyaman, membuat variasi bangku siswa agar tidak merasa bosan, menyusun kegiatan pembelajaran, dan memperhatikan keadaan kelas. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar siswa di SD Negeri Semlanta. Adapun kesulitan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai siswa, sehingga guru atau wali kelas melakukan tindakan alternatif dalam mengatasi kesulitan yang terjadi pada siswa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber pertama selaku wali kelas dari kelas 6 di SD Negeri Semlanta, bahwa adapun kesulitan belajar siswa yaitu kurangnya minat belajar pada siswa, faktor dorongan dari orang tua dalam mengerjakan tugasnya, kurang perhatiannya orang tua terhadap tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru terhadap anaknya atau siswa, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya karena adanya pengaruh lingkungan, sehingga kami mengatasi hal tersebut dengan cara membujuknya dengan kata-kata yang baik, lembut, serta memberi hadiah bagi siswa yang betul-betul mendengarkan nasihat guru atau wali kelas. Hal yang sama diungkapkan dan ditambahkan oleh narasumber kedua selaku wali kelas dari kelas 5 di SD Negeri Semlanta, bahwa karakter kesulitan belajar yang ada pada siswa di SD Negeri Semlanta yaitu karakter siswa berbeda-beda. Jadi bagaimana memadukan karakter itu dalam satu kesatuan dalam kelas. Jadi mungkin ada yang karakternya pendiam, ada karakternya yang aktif atau banyak bicara, ada kriteria yang suka bereksperimen dan sebagainya. Jadi sebagai seorang wali kelas harus mampu memilah-milah karakter siswa dan bakat siswa dengan materi pelajaran yang dipilihkan nanti. Adapun kesulitan yang lainnya yaitu kecerdasan atau IQ siswa, misalnya ada yang lambat dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi, terkadang ada siswa yang belum mampu berkomunikasi dengan baik, pengaruh dari lingkungan luar tempat yang mereka beradaptasi, sehingga cara untuk mengatasi permasalahan tersebut atau kesulitan tersebut yaitu dengan cara menanamkan pelajaran secara formal. Itu pasti ada hubungannya juga dengan pelajaran dari luar. Jadi kalaupun ada pelajaran yang mengharuskan atau mengikut sertakan lingkungan, boleh dipilah-pilah yang bermanfaat atau mempunyai nilai dan fungsi terbaik bagi siswa.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara narasumber pertama dan narasumber kedua mengenai kesulitan belajar siswa di SD Negeri Semanta, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa terjadi karena adanya hambatan dari faktor internal maupun faktor eksternal, seperti kurangnya minat belajar siswa, karakter siswa yang berbeda-beda, kecerdasan atau kemampuan siswa, komunikasi yang belum baik, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh dari lingkungan luar atau faktor eksternal, sehingga guru atau wali kelas tersebut melakukan tindakan alternatif dalam mengatasi hambatan tersebut dengan cara memberikan nasihat, bujukan dengan kata-kata yang baik dan lembut, serta memberikan hadiah bagi siswa yang mendengarkan nasihat tersebut. Adapun kesimpulannya, secara umum dapat disimpulkan bahwa peran wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SD Negeri Semanta seperti memberikan bimbingan dan nasihat agar dalam belajar siswa tidak mengalami kesulitan dan memperoleh nilai yang baik, bujukan dengan kata-kata yang baik dan lembut, serta memberikan hadiah bagi siswa yang mendengarkan nasihat tersebut. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.